Saat ini sudah terpantau penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 10 kg yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, di mana pada tahun 2023 yang lalu sasaran penerimanya adalah para KPM BPNT dan PKH. Dan pada saat ini banyak para KPM BPNT dan PKH itu bertanya-tanya kenapa setelah penyaluran bantuan sosial beras setelah dinanti ditunggu tidak mendapatkan surat pemberitahuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Apa yang terjadi? Apakah tidak akan mendapatkan bantuan lagi di tahun 2024 ini? Saya akan menyampaikan informasi dan penjelasan yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi agar nantinya para KPM itu bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak bertanya-tanya dan menimbulkan rasa penasaran. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Di tahun 2024 ini, isu bantuan sosial cukup menghangat menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, di mana tentang bantuan sosial ini menjadi komoditas politik yang itu bisa ataupun tidak berpengaruh dengan pencairan bantuan sosial yang selama hari ini didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat. Informasi tentang pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantuan tambahan sama seperti pada tahun 2023 yang lalu, saat ini sangat dinanti realisasinya oleh para keluarga penerima manfaat. Setelah tampil di aplikasi Senji, BPNT dan PKH untuk di tahun 2024, akhirnya itu tidak tertera lagi di aplikasi Senji, yang mana itu pastinya membuat sebuah pertanyaan besar, apakah itu akan cair atau tidak di dalam waktu dekat atau sebelum pemilu di 2024 ini. Dan akhirnya ada bantuan sosial yang dicairkan oleh pemerintah di tahun 2024 yang mungkin ini adalah bantuan pertama di tahun ini. Tetapi saat ini para KPM yang biasanya mendapatkan, yaitu para KPM BPNT dan PKH, itu tidak mendapatkan lagi untuk yang namanya bantuan sosial beras sebanyak 10 kg. Apa yang terjadi? Apakah ini sebuah pertanda bahwasanya tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi di tahun 2024 ini? Saya akan menyampaikan informasinya lebih lengkap dan informasinya lebih jelas. Sebelum itu, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Penyaluran bantuan sosial beras 10 kg yang merupakan bantuan di tahun 2024 yang disampaikan oleh pemerintah adalah kelanjutan dari bantuan yang diberikan di tahun 2023 yang lalu, di mana pada tahun 2023 itu sasaran penerimanya adalah para KPM BPNT dan KPM PKH yang mendapatkannya. Hal tersebut menjadi sebuah bantuan tambahan selain bantuan reguler yang didapatkan oleh para KPM tersebut. Nah, di tahun 2024 ini sudah terpantau seperti apa yang disampaikan pemerintah, bahwasanya bantuan tambahan itu akan tetap dilanjutkan di tahun 2024. Dan saat ini itu sudah terpantau daerah-daerah yang sudah melakukan penyaluran dan pencairan bantuan sosial beras 10 kg, di mana beras tersebut disediakan oleh Perumbulok. Sedangkan untuk pelaksananya sendiri, yaitu Badan Pangan Nasional, dan untuk penyalurnya itu ditunjuk PT Pos Indonesia, sama seperti di tahun 2023 yang lalu. Dan pada saat ini para KPM menanti setelah mendapatkan informasi bahwasanya itu sudah dicairkan, dan setelah melihat juga di
kantor-kantor pos sudah mulai masuk beras yang didistribusikan oleh Perum Bulog, ditunggu dinanti di rumah tetapi tidak juga sampai ataupun tidak ada yang memberikan ataupun mengantarkan surat pemberitahuan untuk mengambil bantuan sosial tersebut. Ya, hal tersebut mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para KPM setelah tidak mendapatkannya, setelah ditunggu di rumah, mencoba untuk bertanya kepada aparat desa maupun kepada pihak-pihak terkait tetapi tidak bisa mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Ya, para pemirsa, hal tersebut saat ini memang karena ada perubahan data penerima yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2024, di mana pada tahun 2023 yang menjadi sasaran penerimanya adalah para KPM, BPNT, dan PKH. Hal tersebut itu sudah dituangkan atau sudah tertulis di dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Ya, yang menjadi sasarannya yaitu sudah ditentukan dan sumber datanya dari mana. Kalau sebelumnya di tahun 2023 sumber datanya yaitu dari Kementerian Sosial yang merupakan KPM, PKH, dan BPNT, tetapi di tahun 2024 sumber datanya bukanlah dari Kementerian Sosial. Ya, saya akan menyampaikan dan memperlihatkan secara garis besar tentang petunjuk teknis yang di situ diatur tentang sasaran penerima dan sumber data dari para penerima cadangan beras pemerintah di tahun 2024 ini. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan dan tampilan petunjuk teknis di video berikut ini. Ini keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 01-TS.03.03-K-1-2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024. Nah, di sini tertera yaitu menimbang bahwa sebagai antisipasi, mitigasi, dan atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan untuk mencegah pada terjadinya krisis pangan dan gizi, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga, perlu melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024. B. Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024 perlu disusun petunjuk teknis. Nah, inilah petunjuk teknis yang di sini tertera tentang sasaran dan kriteria para penerima bantuan pangan cadangan pangan pemerintah yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan disediakan oleh Perum Bulog. Nah, mekanisme verifikasi dan validasi data bantuan pangan berdasarkan hasil rapat internal pada tanggal 6 November 2023, Presiden menugaskan Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. 2. Badan Pangan Nasional melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hal permohonan data by name and by address atau BNBA pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE untuk bantuan pangan beras dan kepada lembaga pemerintah non-kementerian yang melakukan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana hal permohonan data keluarga beresiko stunting atau KRS untuk pemberian bantuan pangan dalam rangka penanganan dan atau pencegahan stunting. Jadi bisa diambil kesimpulan yang disalurkan pada saat ini yaitu beras 10 kg yaitu adalah pemberian bantuan pangan cadangan pangan pemerintah yang disediakan oleh Perum Bulog, dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sumber datanya yaitu dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Dan data yang dipakai adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE ataupun juga keluarga rawan stunting. Jadi berbeda pada tahun 2023, sumber datanya yaitu Kementerian Sosial yang merupakan para penerima BPNT dan PKH, tapi di tahun 2024 ini
tidak lagi sumber datanya dari Kementerian Sosial. Hal tersebutlah yang mungkin itu menyebabkan para KPM BPNT itu tidak mendapatkannya lagi karena tidak termasuk ke dalam data P3KI ataupun keluarga rawan stunting. Itu tadi sasaran penerima cadangan beras pemerintah sebanyak 10 kg yang saat ini sudah terpantau disalurkan ataupun didistribusikan melalui PT Pos Indonesia kepada para keluarga penerima manfaat, di mana di situ yang menjadi sasarannya adalah para masyarakat yang masuk di dalam data P3KE atau kemiskinan ekstrim dan juga keluarga rawan stunting. Ya, itulah sasaran-sasaran penerima dan sumber datanya yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Ya, jadi para KPM yang mendapatkan BPNT dan PKH pada tahun 2024 ini tidak serta otomatis mendapatkannya. Itu bisa mendapatkannya jika masuk ke dalam data P3KE atau kemiskinan ekstrim ataupun termasuk dari keluarga rawan stunting. Dan hal tersebutlah yang mungkin menyebabkan pada saat ini banyak para KPM, BPNT, dan PKH yang tidak mendapatkan surat undangan untuk mengambil bantuan beras 10 kg. Ya, hal tersebut mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi para KPM. Apakah ini salah satu pertanda bahwasanya untuk bantuan di tahun 2024 nantinya itu tidak lagi mendapatkannya seperti BPNT dan PKH. Ya, sampai dengan saat ini itu belum ada informasi apakah ini nantinya yang menjadi data untuk sebagai penerima bantuan reguler yang disalurkan oleh Kementerian Sosial seperti BPNT dan PKH. Ya, semoga hal tersebut tidaklah menjadi sebuah penghalang ataupun sebuah penanda bagi para KPM BPNT PKH yang biasanya mendapatkannya di tahun 2023. Ya, para pemirsa, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat dan akhirnya mengetahui kenapa tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg itu disebabkan kemungkinan itu tidak termasuk ke dalam data P3KE ataupun keluarga rawan stunting. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.